Ayo daftar di S2 Inovasi Sistemologi UMESIDA, pilihan tepat untuk karier dan risetmu. Selamat berjumpa lagi podcast ya dengan Prodi S2 Inovasi Sistem dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang pada pertemuan hari ini dengan mengambil topik adalah Project Based Learning for Innovation. Sebelum kita menggali lebih dalam terkait Project Based Learning for Innovation ya, ini adalah beberapa project ya terkait penelitian. Tapi sebelumnya kita akan mencari tahu ya lebih detail, mungkin bisa diperkenalkan ini ya dari Mas yang pertama ini, kira bisa disampaikan Mas. Yang pertama mungkin ya nama, sekarang gimana posisinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niki Ibrahim Pamungkas. Saat ini saya sedang bekerja di pendidikan di MA Alam Aliza di daerah Krian. Saya sedang menempuh di S2 program Magister Inovasi dan Sistem Teknologi. Alamat saya di Candi. Oke. Kemudian yang satunya ini, nah ini gagah sekali. Terima kasih, bisa. Ya, Ini langsung saja saya mau kenalkan, nama saya Muhammad Rizal Didi. Saya bekerja sebagai guru informatika di Sekolah Menengah Pertama di daerah Krian. Nah, untuk tempat tinggal saya lebih tepatnya di daerah Kolongbendo, Penambang. Kemudian, ini yang satunya ini siapa ini Mas ini? Saya Muhammad Suyanto, kerja di PT Gudang Garam TBK sebagai teknisi analis lab, tempat tinggal di Porong. Meninggal di Porong, luar biasa. Jadi rata-rata ini mas-masnya ini dari Sidoarjo semua ini ya. Nanti yang teman-teman mahasiswa ya di Prodi S2 Inovasi, tolong jangan lupa ya like dan subscribe-nya ya di MIST ya. Kemudian ini kita bincang-bincang ya terkait studi lanjut S2 ini. Apa sih yang mendorong Mas Yanto ini untuk studi lanjut S2? Motivasi, Pak. Ya, motivasinya apa ini? Motivasi dulu kita, kalau saya pribadi dulu kan kita ini ya, saya sama istri juga alumni UMSIDA. Ya. Nah, salah satu dari kita itu nanti pasti punya keinginan suatu saat itu nanti pasti pengen melanjutkan menambah pendidikan. Kita berdua berhubung kita ada kesempatan, ini juga dekat dengan rumah. Ya. Jadi kita pilih MST, kita nambah pendidikan lagi di UMSIDA. Itu yang salah satunya. Kedua, kita kan harus belajar menambah ilmu dan menambah juga relasi pertemanan, dan yang penting memang ilmu. Cuma relasi kan kalau kita dunia usaha itu kan dunia kerja, dunia sosial, kita kan butuh relasi. Nah, itu penting. Jadi kita nambah relasi dan nambah ilmu. Itu ya. Jadi berarti menurut Mas Rizal nih ya, tadi saya sebutkan Mas Rizal ini kalau kita ketahui bahwasanya itu kan pendidikan itu kan sebuah investasi ya. Pendidikan itu adalah sebuah investasi. Oleh karena itu mungkin apa ini ya Mas Rizal bisa sampaikan mungkin motivasi lain dari diri Mas pribadi Mas Rizal mungkin yang mendorong untuk studi lanjut S2 ini. Sehingga mungkin bagi teman-teman ya yang belum studi lanjut S2 itu bisa jadi ini hanya ada motivasi kuat juga. Wah, saya tak studi lanjut S2. Mungkin apa ya? Oke, baik. Ya. Untuk motivasi saya, kenapa saya S2 di SIDA ini, terus MIST ini, saya sebenarnya perundingan dulu sama Niki ini. Sama Niki. Saya suka S2 itu. Memang kita itu selalu itu Pak, kalau habis kerja itu kumpul biasanya. Habis kerja kumpul ya? Soalnya tempat kerjanya dekat. Itu ada perundingan yang agak lama sih Pak memang. Soalnya saya daftar itu di gelombang terakhir. Kalau Niki kan gelombang 1, nah ini duluan. Nah itu saya juga menyadari Pak, dengan kapasitas saya menjadi guru itu, menurut saya dengan punya gelar S sarjana itu menurut saya belum cukup Pak. Belum cukup ya? Belum cukup, karena di pendidikan ini terutama di Indonesia ini kan dituntut Pak untuk lebih beradaptasi dengan zaman teknologi yang terbaru ini Pak. Dan untuk S2 MST ini menurut saya itu juga mengikuti Pak, mengikuti sama. Nah itu saya juga punya motivasi, berarti saya juga harus punya ilmu. Walaupun saya menjadi guru informatika, saya juga dituntut termasuk di kalangan kerja saya itu untuk mencari ilmu, walaupun ilmunya itu agak jauh dikit ya Pak dari informatika, tapi tetap itu ilmu yang bermanfaat
terutama untuk anak-anak didik saya besok. Karena tesis saya ini besok juga mau nyangkut anak-anak SMP juga. Anak-anak SMP juga ya. Jadi memang walaupun S1 informatika ya tetap semangat untuk lanjut karena sesuai dengan ini mengajarnya kebetulan kan sama juga ya. Kalau Mas Niki nih kira-kira apa nih Mas? Mungkin bisa ini ya. Nah, ini saya sampaikan opus ya, aku kok pengen lanjut S2 gitu mungkin. Mungkin yang pertama memperluas wawasan penelitian ya Pak. Terus apalagi kan setara di jenjang SMA itu mata pelajarannya itu hampir sama dengan S1. Oh gitu ya. Jadi kalau misalnya saya ngajar SMA pembelajarannya S1 berarti saya harus kuliah S2. Ya, mungkin bisa ini ya, bisa lihat ya. Akhirnya kalau ini bisa teman-teman ini. Akhirnya saya ngambil S2 MSc. Ya, ini kalau kita bincang-bincang ya, mungkin terkait Mas Niki kan sebagai guru, Mas Rizal, ya juga Mas Yanto, ya. Ini kan gimana sih membagi waktu antara pekerjaan dan kuliah itu gimana ini baginya? Mungkin dari Mas Rizal dulu mungkin bisa disampaikan ke ini ya, teman-teman yang melihatnya ya. Mungkin nanti kalau ada yang bertanya nanti bisa juga disampaikan ya. Iya. Untuk membagi waktu itu awal-awal saya kesulitan Pak Isa. Gitu ya. Kesulitan jujur. Untuk awal itu ini memang dari saya pulang kerja saya itu jam, terus saya lanjut itu ada pekerjaan lain bisa, yaitu teknisi komputer dan laptop di rumah atau di tempat saya freelance juga. Langsung habis maghrib itu langsung saya ke kampus kalau memungkinkan. Nah dari awal itu memang saya kesulitan, bahkan saya ada beberapa kendala, job saya itu banyak yang terbengkalai. Tapi dengan saya memanajemen waktu saya sendiri, maksud saya kapasitasnya saya kurangi ya Pak. Alhamdulillah ini saya sudah fleksibel, terutama mengikuti perkuliahan secara offline. Dari yang pertama saya ngajar, alhamdulillah saya sudah memenuhi kebutuhan saya sendiri untuk mengajar tanpa ada kendala dan pekerjaan sampingan saya, dan langsung saya kuliah. Kalau ditanya mungkin capek atau tidak Pak, ya jujur capek sebenarnya. Ya, capek. Ya. Saya awal-awal itu ini pasti ada agak ini ya, miring salah ya biar ini. Nah, gitu ya. Kamera aja kan. Biar enak ya kalau soalnya Mas ini agak ini ya, nggak bisa ke depan. Nah, sekarang kalau menurut Mas Yanto nih, gimana membagi antara pekerjaan, keluarga, ya, dan kuliah ini gimana ya? Kita sebagai saya laki-laki dan kepala keluarga itu pasti harus komunikasi kalau soal berkuliah, masalahnya pembiayaan, waktu dan tugas itu paling enggak kita gini Pak, kalau kita ngerjakan kita tepat waktu, kalau nggak tepat waktu, kalau bagi saya biasanya Pak, itu di akhir-akhir dikebut. Kebiasaan, pasti semua teman-teman juga gitu. Ya, sama. Kalau nunggu berarti ya, nunggu terakhir ya. Terakhir. Karena biasanya semangat itu pasti akhir-akhir. Kalau semangat itu akhir-akhir, kepepet itu baru mengerjakan semua. Maka kalau kita sudah kalau nggak awal sendiri kita manage waktu, kita terakhir itu harus forsir tubuh untuk mengerjakan kalau soal tugas. Kalau soal belajar kita terbantu sekali kalau sekarang ya. Kalau kita sekarang terbantu dengan media, terbantu dengan alat-alat, kita komunikasi dengan teman yang lebih muda daripada kita kuliah S1 dulu itu masih pakai SMS. Jadi kita komunikasi juga susah. Nah kalau sekarang kita sudah dulu ngetik aja tulis tangan kalau tugas itu Pak. Sekarang kan tinggal email, tinggal kita ngerjakan, dan kita diskusi juga enak. Jadi lebih dipermudah lah kalau sekarang. Ini saya mau lanjut ini ya, Tapi Mas Niki nanti lihat di kamera ya, biar Siap. kalau di shooting itu enak ini gambarnya ya. Nah, itu kalau menurut Mas Niki, nah, itu gimana sih artinya? Ya, tapi nggak tahu ya, mungkin sudah berubah atau belum ini? Belum Pak. Oh belum, Pak. Mungkin waktunya tapi berarti lebih ini ya, lebih luas ya, lebih longgar ya. Dibilang luas itu nggak luas karena kan saya itu kan programnya dari sekolah alam. Di sekolah alam itu banyak kegiatan. Dari pagi itu ada sholat sunnah bareng bersama, terus BRT itu bersih rapi tertata, habis itu mengajar sampai jam 4. Jam 4 itu nanti saya harus dampingi anak-anak juga. Itu ke bank sampah, ngolah bank sampah sampai jam 5. Biasanya makan mie ayam, bebek gitu. Wah, biasa ini. Iya, karena sekolah alam. Sekolah alam.
ya, di sekolah alam. Nah, Bumi. ya, jadi walaupun masing-masing sibuk kita di prodi S2 Inovasi dan Teknologi itu perkuliahannya fleksibel. Ya, perkuliahannya fleksibel. Jadi kalau misalkan nggak bisa datang offline, bisa dilaksanakan dengan online. Nah, dilaksanakan dengan online. Sehingga bagi teman-teman ya yang mungkin belum bergabung, ya itu bisa bergabung karena kita perkuliahannya fleksibel. Nah, kalau kita bincang-bincang terkait terkait project itu kan kita kalau S2 itu kan harus ada penelitian ya, harus ada penelitian. Mungkin menurut Mas Niki nih ya, menurut Mas Niki ya, nanti agak sana, nanti biar enak nih. Kalau ini kelihatannya nyamping nih, nah makanya kan lihatnya ke depan sana. Nah, menurut Mas Niki ya, itu apa sih inovasi? Inovasi itu modelnya intinya kayak kita bisa mengembangkan apa yang kita inginkan. Jadi apa yang kita lebih bermanfaatkan dan efektif. Ya, itu kalau ini usulan apa yang menjadi ketertarikan sehingga Mas Rizal nih saya mau tanya nih ya, kan penelitiannya terkait apa sih? Penelitian untuk tesis ini mungkin bisa dijelaskan nih ya ke teman-teman di sana yang ini. Ya, penelitian saya itu terkait program AR, itu implementasi program AR untuk penggunaan AR itu augmented reality. AR ya. Iya. Untuk memperkenalkan solar panel ke siswa, terutama di media pembelajaran. Nah, ini saya jelaskan lebih lanjut. Kenapa kok saya ambil AR itu? Karena saya juga. Tapi sebelum ini mungkin ada yang melihatnya AR itu apa sih? Kayak apa sih? AR itu barang apa ini? AR itu sehingga orang menjadi tertarik pakai AR. AR itu seperti apa sih? Mungkin bisa nggak di ini? AR itu augmented reality yang bisa menampilkan objek 3D di media HP. Jadi kenapa kok saya lebih memilih AR, terutama untuk saya guru, untuk saya siswa? Karena AR ini sangat membantu Pak untuk memperkenalkan suatu objek 3D, terutama di murid-murid saya kan sekarang suka pegang HP, terus suka pembelajaran yang lebih mengandalkan teknologi. Nah, AR ini kedepannya saya menggunakan untuk simulasi Pak, memperkenalkan sistem cara kerjanya panel surya. Oh, gitu ya. Pertama untuk murid. Jadi Simulasi visual. mempergunakan ya AR untuk memberikan pengajaran ya kepada siswa apa sih panel surya, bagaimana kerjanya dan lain sebagainya. Ini Mas Rizal terkait AR lah. Kalau Mas Yanto ini kan kita pernah mengenal tuh ya adanya scamper ya, ada substitut, combine ya dan seterusnya. Nah, kira-kira dari Mas Yanto itu mungkin bisa menceritakan terkait latar belakang, terus apa sih penelitian saya itu, kemudian apa yang bisa diganti dari apa ini ya, mungkin bisa juga dijelaskan scampernya itu di penelitiannya seperti apa? Gimana? Ya. Kalau penelitian saya itu judulnya tentang POS ya, point of sale, terus mengintegrasikan dengan penggajian dan chatbot, itu yang menjadi poin titik penelitiannya. Terus cuma metodenya kita pakai Agile dan Scrum. Cuma dari sisi metode, dari sisi materi Scrum, kalau kita substitut, kita POS itu sudah menggantikan penulisan manual. Kalau penelitian saya itu sudah menggantikan penulisan manual kayak stroke itu kan biasanya ditulis pakai nota, kita terus langsung otomatis stroke. Terus penggajian juga ditulis manual, dia nggak apa-apa kalau kan mekanik di bengkel ini. Studi kasusnya di bengkel. Jadi penulisan untuk gaji mekanik itu sudah otomatis berdasarkan struk tadi. Jadi dia struknya, dia mengerjakan kendaraan apa, terus biaya untuk servisnya itu berapa sudah tercatat. Combine. Nah, combine ini kita mengkombinasikan antara penggajian terus mengombinasikan dengan chat. Kalau dari sisi strategi, dari sisi alur kita mengkombinasikan antara penggajian terus struk, penjualan, juga manajemen spare part. Terus kita juga kalau dari segi teknologi kita mengkombinasikan antara mekanik, misalkan kayak teknologi internet dengan teknologi IoT kan sekarang lagi rame. Nah, kita kombinasikan juga itu.
Adapted itu kita menyesuaikan dengan keadaan saat ini. Karena kalau kita point of sale itu kebanyakan ya saya lihat karena penelitian sebelumnya dan juga yang dijual-jual itu hanya melayani tentang spare part sama penjualan, stok barang sama penjual. Sedangkan untuk penggajian karyawan mekanik dan karyawan itu masih belum ada kadang kalau yang dipublish itu. Nah, ini kita adaptasi dari penelitian sebelumnya dan yang sudah ada, terus kita combine dengan tadi, terus kita rubah dari modified, kita rubah M-nya itu modified, kita rubah, kita tambahkan tentang penggajian, put another use. Maka kalau itu kita bisa gunakan untuk hal lain di aplikasi ini, bukan cuma jualan saja postnya itu. Untuk komunikasi, chatbot ini fungsinya juga pun komunikasi antara penjual dan pelanggan. Jadi kita menambahkan trust kepada pelanggan itu, kita bisa dikomplain lah. Kalau atau misalkan ada yang ketinggalan barangnya kan bisa ditanya di sana. Terus eliminate, jadi kita menghilangkan yang manual untuk hal-hal kayak administrasi itu bisa manual. Reverse arrange, kita struktur ulang, kita atur ulang dari sistem ini. Karena awalnya itu proses kegiatan ini sudah lama sebetulnya, yaitu orang-orang di manual itu cenderung ada kelalaian. Gitu ya, cenderung ada kelalaian. Nah, dengan sistem yang komputerisasi ini kita bisa meminimal kelalaian itu. Walaupun mungkin namanya manusia kan pasti ada cara ya. Tapi kita minimal lah, kita tercatat dengan sistem ini. Nah, ini ada sebuah pertanyaan ya. Kalau pakai chatbot nih ya, itu apakah pengguna harus tetap aktif ya aja buka chatbotnya. Apakah kalau ada tidur itu siapa yang menjawab itu? Chatbot itu kan kalau kita otomatis jawab di 24 jam. 24 jam. Pakai ini ya, berarti seperti pakai N8N itu ya? Ya. Nah, itu jadi otomatis ya. Jadi memang kita perlu ya membuat sebuah sistem yang mana karena ya bisa jadi karena kelalaian, ada yang kelelahan ya. Itu namanya kan ada mitigasi risiko. Ada mitigasi risiko bahwa dalam setiap aktivitas kita harus bisa memitigasi risiko ya, apa-apa yang mungkin jika lo nanti lalai, jika lo nanti ngantuk dan lain sebagainya. Nah, itu. Jadi itu ada model atau teknik namanya scamper ya. Jadi scamper dalam inovasi ada teknik namanya scamper. Itu S-nya substitute, combine, ya, kemudian adaptation ya, terus modifikasi, terus kemudian put or another use ya. Mau dimanfaatkan untuk hal apa kan gitu. Terus ada yang eliminate. Ya, apa yang bisa dikurangi dan disusun balik, refresh. Nah, itu ya. Mungkin kalau Mas Rizal itu mungkin apa sih yang bisa diterapkan ya, dari teknik scamper pada usulan penelitian yang Mas Rizal lakukan? Untuk usulan saya, terutama untuk metode mengganti, Pak. Ya. Nah, untuk AR ini saya berusaha mengganti buku yang bersifat cetak tradisional itu dengan visualisasi AR. Nah, yang dimana jadi mengganti buku manual menjadi visualisasi ya. Jadi anak-anak itu nanti lebih suka, Pak. Terutama di aplikasi AR-nya itu lebih interaktif. Contoh, Pak, saya di buku itu selain dia memperlihatkan tulisan dan di AR itu ada suara. Nah, untuk memberikan informasi, mungkin di siswa-siswa saya itu banyak yang nggak suka baca, tapi mereka itu suka mendengar. Nah, itu berarti ada siswa yang memang senangnya lihat saja, tapi senang mendengar, orang senang mendengar nggak ngereken guru nih. Itu kan sebuah tantangan ya, tantangan. Dan itu juga solusi di mana saya itu guru informatika harus mencari teknologi, Pak, yang bisa membuat murid-murid itu antusias. Nah, karena siswa saya terkenal itu sangat hiperaktif. Hiperaktif, ya selalu. Bahkan kalau ditanya itu, kalau dia ada gambar-gambar itu suka. Bahkan dia banyak yang tanya. Tapi beda dengan buku, Bapak. Nah, mereka itu cenderung sulit itu mengerjakan di buku. Nah, itu saya cari metode lain untuk. Jadi ada sebuah tantangan ya, dimanapun kita berada pasti ada sebuah permasalahan. Dan permasalahan tantangan nggak boleh menyerah ya. Kita harus cari solusi. Inovasinya apa kan seperti itu ya. Siapapun itu pada posisi manapun. Nah, kemudian ke Mas Niki. Kira-kira Mas Niki apa atau mungkin konsep penelitiannya mungkin bisa dijelaskan. Misalkan Mas Niki informatika, kemudian meneliti apa sih di S2 inovasi sistem dan teknologi itu mungkin ya, bisa dijelaskan nih ya. Jadi aslinya tuh nggak jauh beda ya dari Mas Rizal ya, karena dari lingkungan SMA
itu ada yang siswanya itu ada yang nggak bisa membaca atau ada yang kayak anggapnya disleksia. Jadi akhirnya saya membuat sebuah aplikasi augmented reality sama kayak Pak Rijal. Saya membuat kayak aplikasi pompa air. Nanti membuat AR, nanti bentuk pompa air. Nanti tinggal praktek aja, tinggal praktek membuat AR. Nanti gimana sih caranya kita belajar menggunakan augmented reality tadi. Nanti kan di siswa saya itu kan ada yang nggak bisa membaca, ada yang kayak ketika membaca itu katanya itu blur gitu. Mungkin selama menjadi guru informatika ini, kira-kira problem yang dihadapi oleh siswa kelas berapa ini? Pasti ini. Kalau saya itu ngajar kelas 1 sama kelas 2. Ngajar kelas 1 sama kelas 2 ya. Jadi kelas 1 sama kelas 2 itu biasanya problemnya apa? Kurang fokus atau seperti apa gitu? Dibilang kurang fokus itu mereka itu aslinya fokus. Cuman kendalanya dia itu ada yang bisa baca dan ada yang nggak bisa baca. Jadi ketika saya menjelaskan itu dia itu paham, mereka semua itu paham. Saya ajak itu paham. Tapi ketika saya suruh kasih soal atau saya ajak praktek bisa. Tapi ketika saya kasih soal mereka nggak. Dari situ kan saya tanya, kenapa Mas nggak bisa dikerjakan? Maaf Pak, saya nggak bisa baca. Dari situ kendalanya. Ya, ini kebetulan yang tanya ini, apa saja yang dipelajari dalam perkuliahan MIST? Pelajari. Kalau dipelajari, ini sambil nanti bertanya lagi ya. Yang dipelajari di MIST itu ada terbagi dalam 4 semester ya. Semester tapi bisa diringkas jadi 3 semester. Jadi semester pertama ada analisis data dan kebutuhan bisnis, ada mitigasi manajemen risiko ya, ada design thinking ya, terus kemudian ada metode penelitian. Nah, itu seperti itu ya, ada di mata kuliah semester 1. Nah, ini mau tanya ini ya ke Rizal ya, Mas Rizal lagi, nanti habis itu ke Mas Yanto. Kira-kira sebelum membuat aplikasi pakai AR itu, kira-kira apa sih yang dilakukan? Apakah penerapan design thinking itu diimplementasikan? Kalau design thinking itu biasanya kan menanya terlebih dahulu bagaimana itu bagaimana? Mungkin apa yang dilakukan tahapannya? Nah, untuk tahapannya terutama di aplikasi saya AR ini, saya mengambil beberapa objek yang dimana untuk panel surya ini saya menggantikan alat fisik. Jadi saya bisa mensimulasikan itu di aplikasi tanpa harus beli alat fisik. Berarti mengajarkan siswa ya itu terkait solar panel nggak perlu beli solar panelnya. Nah, terus bedanya nih, apakah ada ini bisa komunikasi dua arah gitu? Misalkan, saya ingin tahu sih fungsinya panel surya, kalau saya klik gitu atau bagaimana? Modelnya seperti apa ini? Kan misalkan kita orang awam nih, sistem kerjanya bagaimana? Nah, untuk sistem kerjanya itu lebih ke game itu yang dimana saat siswa itu mengklik aplikasinya itu banyak opsi, terutama nanti ada asisten di aplikasi itu, ada asisten yang membantu untuk menjelaskan penggunaan panel surya ini seperti apa. Untuk mungkin siswa itu mengklik panel surya ini fungsinya apa, nanti dijelaskan ini tegangannya apa, dan ini nanti sambung kemana, itu dibantu sama asisten di dalam aplikasi. Jadi jangan khawatir mungkin nanti ini saya klik kok nggak ada gini, tenang aja, nanti ada asisten, nanti akan memberikan juga di dalamnya itu ada video juga penerangan. Ya, ini ada yang tanya, apa manfaat yang saya dapat sebagai pegawai jika kuliah di MIST Umsida dibanding kuliah S2 lain? Nah ini coba ini gimana nih kalau menjawab nih Mas Yanto nih, ada sebuah pertanyaan nih, apa manfaat? Kayaknya sampai kan pegawai ini misalnya, apa manfaatnya ya, apa yang didapat pegawai jika kuliah di MIST Umsida dibandingkan kuliah di misalkan nih di S2 manajemen atau S2 apa itu, apa kira-kira? Nah bisa dijawab ya, sambil yang lainnya ini ada pertanyaan untuk bertiga ini, kan sama-sama pegawai ini ya, sama-sama pegawai. Tapi mereka pendidikan, mungkin kalau saya industri ya pegawainya. Jujur li ya. Kita memilih ke MIST Umsida pertama karena dia inovasi. Kalau S1 saya itu komputer. Jadi kalau kita masih komputer itu pasti butuh inovasi lah. Kalau industri mungkin inovasinya kan mungkin agak sedikit beda ya. Mungkin jalannya itu sedikit lambat. Tapi kalau komputer digital itu lebih cepat. Makanya saya pilih itu. Kedua karena jaraknya dekat dengan rumah. Itu yang kedua. Itu yang pasti. Ketiga karena kita alumni. Kita alumni itu kayak diprioritaskan. Oh iya. Jadi kaliannya alumni itu kesini diprioritaskan. Nah itu
itu pilihan kami. Kalau soal itu, kalau kita terapkan tadi pertanyaan yang pertama itu tentang apa yang kita terapkan di perusahaan, Pak. Ya. Kemarin itu kita dapat dapat mata kuliah analisis data kalau nggak salah. Ya, itu analisis yang data dan WIWI keputusan bisnis ya. keputusan bisnis itu tentang digital regresi berganda. Nah, dulu itu saya pengetahuan saya tentang regresi itu pasti cuma 2 korelasi. Dan kemarin itu ada regresi berganda, dan saya dapat ilmu baru, saya bisa terapkan itu di perusahaan. Itu yang pertama yang dapat kita terapkan di perusahaan ya. Yang kedua, kalau saya juga sedikit ada freelance kayak mas-mas ini juga tentang desain thinking kita gunakan untuk desain aplikasi itu juga penting. Walaupun kita sebetulnya sebagai programmer banyak juga yang nalurinya programmer itu biasanya kerja pakai insting. Jadi program itu pakai insting, kebiasaan kita apa itu pakai insting. Kita nge-script itu biasanya pakai insting. Tapi karena kita ada relasi, karena banyak juga teman-teman programmer di sini, jadi kita ada info, kita pakai XOR. Itu usulan siapa ini? Usulnya Angga dan juga ini pakai augmented reality lah, kan ada relasi nih. Iya, ini Mas Angga nggak ini? Mas Angga ini, lah apa enggak ini Mas Angga ini? Nanti kalau nggak ikut join nanti nggak diabsen nanti. Majid, Pak Majid itu juga kan dapat informasi. Karena saya sebetulnya PHP natif ya. Jadi ngetik itu manual, copy paste. Begitu dapat informasi, wah ini cocok ini kita pakai. Mempercepat, tapi biar mempercepat tapi nggak memperlemah. Jadi walaupun sesama-sama ini semua informatika ya, Eskom semua ini, komputer ini ya. Jadi memang perkembangan kan sangat cepat ya, perkembangan teknologi informasi komunikasi itu sangat cepat. Nah itu kadang kita itu butuh juga networking ya, butuh networking ya, butuh teman. Bisa jadi dari teman itu akan menambah inspirasi ya, bisa menambah intuisi kita ketika kita memprogram dan lain sebagainya ya. Itu kalau Mas Rizal nih apa ini bisa enggak apa sih manfaatnya? Oke, ini untuk manfaat saya itu tentu banyak Pak Isa, terutama mempelajari hal baru. Nah ini kan saya terpaku menjadi guru Pak ya. Selama saya kuliah ini saya tuh banyak hal yang belum saya ketahui, terutama materi-materi yang dikasihkan Pak Isa, terutama di sumber daya yang diperbarui. Nah ini kan asing nih Pak Isa buat saya, tapi saya berpikir untuk kedepannya ini ternyata ini penting Pak Isa, dan ini sudah saya terapkan di rumah saya. Terutama ini saya juga lagi memelihara ayam. Memelihara ayam. Ya, yang satu saya Pak Isa itu ya. Saya kan juga punya alat penetas telur. Nah itu saya mengimplementasikan panel surya. Saya beli panel surya. Beli panel surya. Antara 200 sampai 400 ribu. Sesuai dengan tegangan lampu yang disalurkan ke alat penetas saya. Itu alhamdulillah berhasil Pak Isa. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan dari 10 telur itu cuma 2 yang gagal. Nah, dan ini otomatis menghemat pengeluaran saya. Nah, ternyata saya bisa mempelajari materi-materi ataupun ilmu yang dari dosen-dosen di S2 MST ini ternyata berguna di kehidupan saya juga. Iya, jadi yang dipelajari di MIST ya, itu tidak hanya ilmu informatika ya, tadi ada desain thinking, kemudian ada desain sistem dan teknologi ya, tapi juga ilmu elektro, yang mana mungkin dari ilmu elektro itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada mata kuliah inovasi energi terbarukan ya, inovasi energi terbarukan. Hingga ketika di rumah ini zamannya pemadaman listrik bergilir. Oh ternyata kita bisa terapkan sih ini ya panel surya ya, untuk kebetulan Mas Rizal ini diterapkan untuk penetas telur. Nah itu dari ilmu yang dipelajari selama kuliah ya, inovasi energi terbarukan salah satunya panel surya, itu bisa diterapkan ya, maka kita akan bisa membangun jejaring, mempunyai inspirasi ya, dengan bertemu dengan teman-teman yang lainnya. Itu salah satu manfaat ya, salah satu manfaat kita kuliah 2 ya. Jadi apa sih kelebihannya dibanding kuliah S2 di jurusan yang lainnya? Nah, kalau di MIST itu multidisiplin ilmu ya, multidisiplin ilmu, tapi tesisnya itu bisa sesuai dengan bidang keilmuannya. Jadi kalau informatika ya kita
arahkan fokus ke informatika. Nah, informatika kan bisa diterapkan nih kayak tadi AR untuk pengajaran. Jadi teknologi media pembelajaran untuk siswa yang bermacam ragam ya jenisnya itu bisa difasilitasi ya, bisa difasilitasi. Kalau Mas Niki sendiri kira-kira apa nih manfaatnya? Mungkin yang pertama itu kan kita bisa menambah wawasan ilmu juga ya Pak ya. Ya. Terus juga dari pembelajaran semua itu bisa saya tangkap semua karena bisa dipraktikkan di sekolah. Nanti contohnya seperti yang waktu itu mata pelajarannya Pak Farudin itu menjelaskan tentang mesin. Lihat depannya. Kalau nanti ini Menjelaskan tentang mesin waktu itu mesin apa ya? Ketika yang kita print itu waktu itu Mesin manufaktur. Nah, di situ bisa dipraktekkan juga di sekolah. Waktu itu ada mesinnya juga. Oh, ada 3D. 3D. apa? Jadi mesin 3D. Mesin 3D. Oh 3D, Nah, 3D printing. dari situ saya bisa menerapkan di sekolah juga. Kayak gini, Ustaz. Kalau misalnya menggunakan ini, akhirnya di situ ilmunya dari kampus saya bawa ke sekolah. Oh. Gitu. Nah, di sekolah sudah ada 3D printing juga. Sudah, alhamdulillah. Operatornya nggak ada. Berarti nggak ada. Jadi Untung berarti. ya, ada korbannya. Ya. Nah, jadi ada mata kuliah namanya manufaktur modern. Nah, sama Pak Farudin ini diberi tugas untuk bikin suatu produk menggunakan 3D printing. Nah, itu kan ya mungkin waktu di kuliah di informatika itu kan tidak ada itu. Maka bisa diterapkan ya. Kemudian nah, sekarang mungkin dari Mas Yanto ini kira-kira tantangan apa yang paling besar ya? Tantangan yang paling besar dihadapi ketika dalam proses penelitian ini. Proses penelitian mungkin waktu, Pak. Kalau kita ngatur waktu itu kan kembali lagi kepada kegiatan kita. Kita kan banyak kan Ya. masalah kesehatan juga, kadang masalah kegiatan yang lain. Itu yang pertama ya, Pak. Soal untuk kemauan ini ya Mas juga jadi masalah. Karena kadang semangat itu naik turun. Kadang moodnya itu butuh mood booster gitu kadang-kadang. Jadi kalau bisa kebanyakan pengalaman kita itu ada teman. Saya sama Mas Angga biasa berat-berat, ayo naik cepet gitu kan kerjakan. Nah itu kendalanya di sana. Cuma kendala yang lain ya biasa normal lah. Ini kalau Mas Rizal ini tantangannya apa ini? Tantangan yang paling besar ketika dihadapi dalam proses penelitian. Untuk tantangannya ini terutama di AR saya Pak ya. Yang pertama itu software. Softwarenya itu berat. Software berat. Berat sekali menurut saya Pak. Apalagi 3D saya yang banyak fitur. Saya sampai walaupun laptop saya RAM-nya 16 GB mungkin kalau sekarang itu kecil ya Pak. Itu berat, terlalu berat. Bahkan ada beberapa itu saya mengalami error. Nah ini saya juga belajar lagi AR itu kenapa kok terjadi error seperti ini. Nah itu alhamdulillah saya sudah menemukan beberapa kendalanya. Mungkin aplikasi saya ada yang virus, terus ada juga aplikasi yang belum saya tutup sama Windows saya yang bermasalah. Nah itu. Dan untuk masalah kedepannya ya Pak, terutama AR. Saya harapkan AR ini juga berfungsi di bidang lainnya Pak. Terutama mungkin ya Pak, saya planning saya itu di guru teman saya yang lain, terutama di matematika. Di situ mungkin AR-nya bisa menjelaskan matematika itu lebih gede. Karena kendala di sekolah saya itu anak-anak itu mungkin di matematika itu kurang. Itu saya mau membawa teknologi ini untuk siswa-siswa saya, terutama di matematika. Memang kan ini ya, matematika itu bagi banyak siswa itu sebuah momok yang menakutkan. Sebuah momok yang menakutkan dan bagaimana kita itu bisa mengajarkan, memvisualisasikan ya secara baik dan mudah dipahami. Ini adalah sebuah tantangan, termasuk ya di bidang-bidang yang lainnya ya di Mas Niki tadi terkait bagaimana sih sistem kerja mungkin pompa air ya. Bisa jadi nanti panel surya digabungkan sama pompa air. Nah, kira-kira bagaimana hitung-hitungannya kalau untuk menggerakkan pompa air ya itu kira-kira butuh berapa panel suryanya. Nah itu kan juga sebuah ini ya, tidak sebagian besar siswa itu kan paham. Nah terus ini Mas Niki nih ya, tadi ada namanya scamper tuh ya. Nah kira-kira gimana penerapan S-nya mungkin di tempat lain, bedanya sama-sama air, bedanya apa ini? Nah gitu. Nah mungkin bisa nih ditanyakan, dijawab. Silakan. Mungkin dari scamper mengganti media dari pembelajaran konvensional berupa gambar atau statistik dengan aplikasi argumen reality yang menampilkan model 3 dimensi. Kalau dari substitute, kalau dari kombinnya itu menggabungkan modul ajar teknologi AR
audio atau penjelasan dan kuis interaktif dalam satu paket pembelajaran. Kalau dari adab, menyesuaikan tampilan, aplikasi atau kebutuhan siswa. Ya, jadi ada beberapa fitur ya. Iya, ada fitur. Nah, kemudian untuk membangun fitur-fitur itu gimana itu? Caranya gimana itu? Mungkin apa gimana? Desainnya apa dulu yang harus dilakukan tuh? Misalkan kalau saya bikin fitur gambar kompas, terus apa gitu mungkin bisa nggak dijelaskan? Kalau mau pakai AR itu yang pertama saya harus pasang apa ini? Mau install software apa? Terus gimana nih caranya ini? Mungkin bisa dijelaskan. Mungkin yang pertama kan kita harus niat dulu Pak ya. Kalau sebelum kita menggunakan ke sini biar enak nanti kalau rekamannya ini. Sebelum kita melakukan itu kita harus niat dulu. Terus apa yang mau kita lakukan seperti contohnya mendownload aplikasi Blender. Aplikasi apa? Aplikasi Blender. Oh, Blender. Aplikasi Unity. Bukan Blender bukan, ini bukan, ya, bukan. Bukan apa namanya bikin jus itu. Bukan. Oh, bukan ya. Aplikasi Blender buat bikin jus. 3D Pak. Oh, 3D. Aplikasi Blender, Unity. Terus habis itu sebelum kita melakukan aplikasi itu tadi kita melihat dulu proses-prosesnya kerjanya kayak gimana. Nah, itu kalau seperti itu nih, nanti pengujiannya gimana? Kan ada misalkan kalau kita bangun sistem ya, itu mungkin dari studi literatur dulu, kemudian sistemnya ini apakah sudah bagus atau belum tampilannya, terus suaranya nanti seperti apa? Oh, suaranya pompa itu mungkin aja. Apa ada suaranya apa enggak? Oh, suaranya kok meow. Wah, ini kan ya. Apa ada fasilitas bisa nggak dikasih suara seperti itu? Bisa Pak. Nanti di situ nanti ada pas ketika aplikasi sudah jadi, nanti di situ tuh bisa dipencet juga. Nanti pas ketika aplikasi dipencet keluar airnya, bisa keluar air, bisa juga menampilkan kayak ini manfaatnya pompa air itu buat apa. Terus itu bisa pakai sistem suara juga. Nanti nggak hanya ada yang khusus, menerangkan juga. Nanti nggak khusus anak disleksia tapi juga buat anak siswa juga semua bisa. Oh, gitu ya. Jadi, kalau dipencet keluar airnya. Keluar airnya gitu. Tapi nggak air beneran ya? Nggak air. Oh, itu. Jadi beberapa aplikasi software ya dibutuhkan. Terus nanti untuk pengujiannya gimana pengujiannya? Ini apakah hanya ada menjelaskan saja atau ada feedback, ada ujian? Oh, siswa yang saya ajar kalau tak kasih pakai AR sama enggak itu lebih paham mana? Kan berarti kan ada pengujian yang perlu diuji ketika sebelum ada AR sama sesudah ada AR. Nah, itu apa ada nggak konsepnya? Ada Pak. Nah, itu bisa nggak dijelaskan nih? Jadi ini nanti ketika aplikasinya sudah jadi nanti itu bisa buat pembelajaran juga Pak ya, karena ketika anak yang kayak contohnya seperti anak disleksia itu bisa menggunakan aplikasi yang tadi tersebut. Jadi nggak hanya buat pompa air aja, jadi bisa membuat kayak 3 dimensi mobil atau apa yang dia buat yang dia inginkan. Nanti nggak hanya pompa air aja, jadi kayak modelnya penggantinya pelajaran yang dia nggak bisa diminati kayak contohnya matematika, fisika, kimia. Mereka kan juga bingung ketika dia diajarkan gurunya, terus habis itu ya bagi aku gak iso gak bisa baca juga, akhirnya aku mending pakai pembelajaran lain aja kayak contohnya informatika menggunakan aplikasi AR. Jadi ini ada yang tanya ini, jadi jurusan apa yang bisa bergabung di program MIST, apa bisa selain jurusan non IT? Oh, ada. Jadi kita di kelas MIST itu ada jurusan elektro, ada mesin ada, industri ada, akuntansi ada, itu ya ada, bisnis digital ada ini. Jadi hadir apa enggak ini Mas ini? Hadir Pak. Oh, hadir ya. Mas hadir nih Masnya. Nge-lag tadi. Itu ya. Jadi boleh ya dari bidang jurusan non IT. Nanti risetnya bisa sesuai dengan bidang keilmuan atau menggabungkan ya, mengombinasikan antara informatika dengan elektro, informatika dengan mesin, tergantung bagaimana penggunanya siapa. Nah, kalau guru ya bagaimana media pembelajarannya. Juga bisa join Pak, misalkan kita berdua join satu penelitian gitu. Oh, bisa ya. Makanya kan tergantung apa sih topiknya. Nah, topiknya apa? Kita dilatih untuk mencari problem kemudian menyelesaikan solusi. Nah, kalau menurut Mas Yanto ini ya, Mas Yanto selama kuliah S2 Inovasi dan Teknologi ini kira-kira mata kuliah apa ini yang
menarik menurut Mas Yanto ini? Saya kira semua menarik. Maksudnya materi itu berguna, mata kuliah itu berguna pada saat-saat tertentu. Saat-saat tertentu. Seperti halnya tadi itu yang manufaktur itu berguna saat kita mungkin butuh. Di tempat saya di perusahaan itu ada CNC. Ada sensi. Jadi sudah memang manufaktur. Jadi itu sudah kita pelajari juga di perusahaan. Terus ada lagi yang saya ceritakan tadi tentang analisa digital tadi, analisis data. Nah, itu berguna saat kemarin saya ada perhitungan yang ada variabel lain yang bisa kita perhitungkan untuk menentukan satu putusan. Nah, itu berguna juga. Ya. Jadi masing-masing mata kuliah itu berguna saat dibutuhkan tertentu. Tapi nggak mungkin kita terus ini berguna terus kan, nggak mungkin juga. Betul. Jadi saat tertentu itu pasti kita butuh. Jadi investasi pendidikan itu tidak ada ruginya ini. Nah, investasi pendidikan tidak ada ruginya. Karena kan kita tentu seperti tadi kan membuat sebuah proyek panel surya kan butuh data juga. Ya kan berdasarkan data ya, datanya apa? Kita dilatih untuk membuat sebuah sistem berdasarkan data. Akhirnya nanti akan terbawa ya, selama ini mungkin aja di tempat kerjanya ya mungkin belum ada ide data dan lain sebagainya ya, berdasarkan perkuliahan itu akan bisa dilakukan. Nah, berarti kalau menurut Mas Yanto ini apa sih inovasi? Inovasi itu mengembangkan sesuatu yang ada. Kalau saya ya, mengembangkan sesuatu yang ada itu akan lebih baik dan lebih efisien. Kalau dibandingkan ini, penelitian sebelumnya inovasi apa ini yang mungkin menjadi unik ya? Apa yang Mas Yanto kerjakan sekarang itu apa sih yang membedakan? Kalau di penelitian saya itu ya combine itu Pak. Kita nggak ada di penelitian sebelumnya itu memang tidak ada tentang penggajian. Sepanjang yang kami lihat di beberapa literasi sebelumnya, biasanya itu penggajian, terus pos sendiri, point of sale itu sendiri, penggajian mekanik karena gini Pak. Mekanik itu unik di bengkel itu. Ada yang dia itu per item dan per server. Misalkan ya kita itu bongkar servis tune up. Tune up itu ada tune up 1 sampai tune up 5. Itu harganya beda. Jadi itu tiap orang itu beda-beda. Tune up terus overhaul 1 sampai overhaul 5. Itu macam-macam beda. Dan itu sepertinya tidak ada di point of sale yang lain sepertinya. Walaupun itu bisa ditambahkan ya. Tapi kan khususon untuk beberapa ini. Nah, di penelitian kami itu ada agile Scrum. Jadi kita itu beradaptasi, termasuk di Scrum tadi kan, Scrum tadi adaptasi. Jadi aplikasi ini bagaimana dia bisa beradaptasi dengan penggunanya. Jadi dia nanti ada menu untuk menyesuaikan apa yang perlu ditambahkan, perhitungan apa yang ditambahkan, dan seperti itu. Jadi lebih menyesuaikan dengan user. Kalau target luaran penelitiannya apa ini? Teknik ini kalau targetnya? Mungkin yang pertama publish ilmiah Pak ya. Oh, publikasi ilmiah ini. Di kayak prototipe aplikasi yang dapat diimplementasikan di sekolah, bisa dikembangkan di kayak di teman-teman juga. Ya, memang kalau tak sampaikan ya di teman-teman bahwasanya di MIST itu target lulus 3 semester ya, Maka mulai semester pertama ini sudah bikin proposal penelitian. Bisa semester 1, semester 2 bisa langsung ujian proposal. Di semester 1 ada mata kuliah metodologi penelitian, luarannya proposal tesis. Semester 2 bisa langsung ujian proposal. Nah, kalau sudah ujian proposal, nanti kalau luarannya bisa ujian tesis biasa itu bisa ya, atau pakai alternatif tesis ya. Kalau tesisnya seperti apa laporannya? Hanya maksimal 15 halaman, 2 halaman ya. Sama dengan ketika kita mungkin kuliah S1 juga sama, enggak terlalu banyak seperti kalau bikin tesis ada dulu itu kalau bikin tesis sampai 100 lembar, ya 150 lembar. Kalau sekarang ya bisa ujian tesis, bisa juga dengan publikasi jurnal ilmiah ya, seperti yang rencananya Mas Niki ini. Ya, tapi sudah dapat belum? Karena ini semua target ini. Semester 3 ini harus lulus semua ini. Jadi Desember itu maksudnya sudah lulus semua. Insyaallah bulan Juli saya sama Mas Rijal siap. Masya Allah. Juli siap ujian apa? Siap ujian. Oh, siap ujian. Cinta 3. Komputernya error kan? Komputernya barusan ngomong error. Sekarang
bulan Juli. Wah, Juli bisa ujian. Minggu depan loh. Minggu depan ya. Komputer Luar biasa ya. Jadi sangat memudahkan ya, sangat memudahkan. Ini bagi berdua. Nah, kuliah S2 MS itu nggak terlalu sulit. Tapi mungkin ada nggak pertanyaan ini yang di admisi ada nggak ini? Berapa biaya? Ada nggak ini pertanyaan ini? Di admisi ada nggak admisi Umsida? Admisi Umsida ada nggak pertanyaan? Admisi Umsida. Nah, mungkin ada nggak pertanyaan mungkin yang ditanyakan? Di TikTok banyak. Ini tadi yang tanya Kak Piten, tolong sedang processing dari para narasumber. Sudah tadi. Sudah Pak. Oh sudah. Apa? Berapa biaya yang harus saya siapkan bisa mendaftar program inovasi sistem dan teknologi? Oh gitu. Jadi biaya yang dibutuhkan untuk mendaftar ini ada banyak beasiswa ya. Kalau dulu itu alumni Umsida ada DBP, ada SPP. Nah, sekarang kalau saat ini di Umsida disatukan jadi biaya namanya UKT ya. UKT diskon potongan 25% ya. Jadi kalau dulu alumni Umsida, kalau sekarang ada banyak ya, ada banyak beasiswa. Walaupun tidak alumni ya, walaupun tidak alumni Umsida bisa dapat beasiswa ya. Jadi biaya aslinya itu 9 juta, tapi setelah ada potongan 25% jadi 6.750.000. 6.750.000 itu diangsur secara angsuran tetap tiga tahap. Jadi 3 tahap. Jadi biayanya misalkan 6.750.000 dibagi 3 kali, berarti nanti dibayar 2.250.000 pada waktu HER, ya, kemudian mau UTS dan mau UAS ya. Itu jadi ada 3 tahap untuk pembayaran angsuran ya. Kalau tesisnya 2.200.000 dibagi 2, waktu ujian proposal 1.100.000, kemudian mau ujian tesis 1.100.000 ya. Nah, itu mungkin beberapa biaya terkait yang harus dikeluarkan oleh mahasiswa ya, Nah, mungkin itu ya. Apa ada pertanyaan lagi nih? Satu lagi Pak, Ya. bagaimana sistem perkuliahan di MSD mengingat para calon mahasiswa SMA? Oh ya, jadi untuk perkuliahan S2 MSD itu hybrid ya, 75% online, 25% offline. Tapi kalau memang luar kota jauh nggak bisa, ya online terus ya nggak apa-apa. Ya online terus nggak apa-apa. Tapi di Sidoarjo kalau pengen datang, kita fasilitasi ya, kita fasilitasi untuk datang. Nah ini mungkin juga informasi ya bagi teman-teman untuk mulai bulan September itu seperti tadi ada konsep refresh ya, menyusun ulang. Kalau dulu pasca sarjana itu dulu sendiri, kemudian pada periode berikutnya itu ditempelkan ya di bawah fakultas dan teknologi lah. Nanti mulai bulan September itu dikumpulkan lagi jadi satu. Namanya program pasca sarjana. Jadi ada 2 Dikdas, S2 manajemen, MST lah. Nanti perkuliahannya di sini, di kampus 1 sini. Jadi pindah ke kampus 1. Perkuliahannya jadi dipindah kampus 1. Nah, kalau saat ini ya tadi ada teman namanya Salim itu ya kerja di PLN Papua ya online terus. Jadi online terus ini. Nggak tahu hadir apa enggak ini Mas Salim ini ya. Jadi online terus. Pas proposal datang. Pas ujian proposal datang. Kok pas garo kampus Umsida. Garo kampus Umsida. Jadi bisa waktu ujian proposal bisa hadir, ujian tesis bisa hadir. Nah, itu jadi kita fleksibel ya, biar tahu Sidoarjo nanti kita ajak jalan-jalan ya. Kalau pengen tahu Lumpur Lapindo, nah itu bisa kita ajak jalan-jalan. Nah, itu mungkin ada lagi yang tanya enggak ini. Sebagai mahasiswa bagaimana cara mengubah tugas kuliah menjadi produk atau startup yang bermanfaat? Nah, ini mungkin bisa disampaikan ini. Gimana dari tugas kuliah ada nggak yang bisa jadi produk? Kalau saya sih ya tadi cerita tentang apa namanya mata kuliah yang bisa dijadikan di industri karena saya ada di industri. Tapi kalau untuk produk yang pos ini sangat banyak digunakan. Kita kan banyak juga yang jualan kayak pos online Pak ya. Kayak Mojo, kayak apapun itu. Mereka jualan pertama berjualan fasilitas kayak mudah digunakan, terus mari gitu terkoneksi dengan internet. Sekarang kalau internet mahal, kalau kita bisa jual itu dengan offline misalkan itu di masing-masing komputer. Nah, kita juga bisa dapat nego harga juga sama customer. Nah, kita bisa terapkan itu. Dengan adaptasi, kita bisa adaptasi dengan karena tidak semua kebanyakan produk-produk yang dijual dengan
produksi massal itu menu dan ininya kan hampir sama. Ya. Hampir sama, sehingga mereka itu kadang kita ada menemukan massal ya. Kadang mereka itu slow respon untuk komplain. Nah, dengan kita makin mendekatkan dengan konsumen, terus kita bisa adaptasi, kita bisa melakukan apapun yang Anda butuhkan misalkan gitu dari produk point of sale. Maka kita lebih terpercaya dan lebih mungkin kita bisa nego soal harga. Jadi memang kita itu kan ini artinya biar tidak memberatkan mahasiswa, bahwa tugas-tugas kuliah itu kita rancang supaya support untuk menyelesaikan penelitian tesisnya tadi. Jadi produk-produk yang bisa menguatkan untuk tesisnya, di samping juga untuk pernah itu manufaktur modern itu kan salah satu ini ya 3D printing untuk itu kan produk. Nah, kebetulan di lab ada mesin CNC ya, kemudian ada 3D ya, 3D printing dan lain sebagainya, sehingga ketika di informatika nggak pernah dilatih untuk 3D printing. Nah, itu dengan kuliah di MIST kita coba menghasilkan sebuah produk, termasuk produknya kan ya produk akhirnya ya sebuah tesis tadi. Kalau aplikasi AR untuk pembelajaran, nah itu kan sebuah produk juga. Ya, sebuah produk juga itu. Jadi terus nanti habis ini juga ada produknya apa? Nah, ini kan termasuk proyek pengembangan informasi. Ini nanti saya minta untuk membuat sebuah video menarik, dikasih thumbnail, kemudian bagaimana itu di posting itu. Jadi bagaimana sih kita membranding, memasarkan, ya itu kan sebuah produk juga. Produk tidak harus bentuk hardware ini, tapi kita bisa sebuah produk berupa sesuatu yang bisa digunakan. Nah, itu juga produk. Nah, ini disusun ulang, dibuat yang menarik. Hasil dari podcast malam ini masing-masing nanti diinformasikan, dibentuk sehingga menarik, di posting. Berapa sih yang telah menonton? Nah, itu kan sebuah produk juga ya, produk video digital. Karena ini kalau kita bicara digital nih, gimana mungkin strategi bisnis dan pemasaran digital, marketing. Nah, ini termasuk marketing. Jadi marketing ini kan implementasi dari strategi bisnis dan pemasaran digital. Profana kemarin kan gimana sih kita? Ini kan termasuk bukannya. Nanti habis ini saya minta untuk buat sebuah produk. Seperti kemarin Mas Safi sudah juga sini minta buat produk, jadi ya kan, jadi dipasarkan. Terus ketika saya posting di IG-nya MIST sudah banyak yang melihat. Jadi produknya apa? Sharing pengetahuan ya, sharing pengetahuan. Nah, jadi sharing pengetahuan untuk bisa dilihat ya. Itu. Sama ini Pak, kalau kita mau ngobrol sudah los ya. Ngobrol tentang kenapa kok kita kuliah itu karena kalau kita kan hidup di sosial masyarakat itu pertama butuh relasi, butuh channel. Kedua kita butuh validasi. Butuh validasi. Maksudnya gimana sih? Ini validasi? Nah, ini dulu saya tambah lagi itu kita butuh kompetensi, punya skill. Nah, validasi kompetensi tanpa validasi. Yang pertama itu pasti relasi. Kita nggak mungkin tahu informasi orang lain itu tanpa relasi. Misalkan, ada lowongan di sana, ada lowongan tempat kerja di sana. Kita kalau nggak ada informasi seperti itu, kita nggak akan bisa kerja di sana. Kita harusnya, akhirnya kita harus butuh kompetensi kita sendiri. Kita menciptakan pekerjaan sendiri, dan itu biasanya lebih berat. Kalau kita menjual terus tanpa relasi, terus contoh kita produksi sendiri, makanan lah, kita jalan sendiri, pasti akan lebih berat. Tapi kalau ada relasi, yang ada teman kita yang menyampaikan, makanan di sana enak, kayak promosikan itu lebih referensi gitu ya. Referensi, membantu. Nah, itu kan gara-gara ada relasi. Kedua itu validasi. Validasi itu kalau kita punya kompetensi, punya skill tanpa ijazah. Nah, ini butuhnya kita kuliah di MIST. Kalau kita nggak punya ijazah, siapa yang mau ngakuin? Kita kan butuh ijazah itu. Pernah kuliah beneran. Ini S1, ini S2. Kalau kita pun gagal pun, nggak usah jauh-jauh, Pak. Kita ngelamar pekerjaan aja, kita syarat utama pasti ijazah. Administrasi pasti ijazah. Kita ngaku bisa begini, bisa begitu, tanpa ada validasi, kita akan ditolak di depan. Itu yang utama. Tapi yang pertama memang tadi itu relasi. Kita nggak punya ijazah pun nggak punya relasi, itu pasti lebih gampang. Gitu. Jadi penting. Kalau Mas Rizal nih, bisa nggak dijelaskan nih,
produk seperti apa, terus bagaimana sih strategi memberikan informasi bahwa oh ini loh produk saya ini seperti ini punya nggak nih apa namanya gambaran? Nah, ini produknya ini bisa saya kategorikan ada dua. Oh, ada dua. Iya. Yang pertama itu produk yang saya gunakan terutama di penetas telur tadi, Pak. Nah, saya itu sebenarnya punya inovasi. Yang pertama saya menggunakan listrik PLN, ya. Saya gunakan di mata kuliahnya Pak Isa. Saya coba solar panel. Kira-kira ini habis berapa, terus tekanan berapa. Ternyata solar panel ini lebih efektif. Dan saya di rumah kan pakai token. Biasanya ibu saya itu tokennya, ini kok cepat habis. Nah, soalnya pentas telur saya di rumah itu ada 4. Wah, ada 4. Solar panelnya pakai berapa? Nah, saya baru 2. Baru 2. Yang awal itu kan pertama saya mau tes solar panel ini mampu nggak ke penetas telur. Ternyata mampu. Saya pakai 1. Terus kedepannya saya itu mau semuanya full solar panel. Nah, itu juga berdampak, Pak, terhadap penghasilan saya terutama berternak ayam. Terus yang kedua itu saya sebagai guru itu juga harus punya validasi yang Pak Yanto, Pak. Karena di dunia pendidikan semakin tinggi gelarnya semakin bermanfaat juga, Pak, orang. Nah, terutama di karena saya juga ada tuntutan, Pak, terutama untuk murid-murid saya. Nah, saya kalau mengajar murid-murid saya dan saya menggunakan metode pembelajaran yang mungkin masih relevan S1, menurut saya ini kurang, Pak. Nah, ini saya mau S2 ini mau memberikan ilmu yang saya dapatkan ini ke terutama di anak-anak SMP supaya apa, Pak? Terutama di sumber daya yang terbarukan, Pak. Anak-anak saya itu ternyata tertarik. Terutama itu mereka itu bertanya, Pak, pedal listrik ternyata lebih hemat, Pak, ya daripada pedal. Iya, karena panel surya ada, terus baterai. Saya juga terangkan itu karena kalian sebenarnya bisa membuat sumber daya sendiri. Itu tadi beli alat-alatnya, nanti kamu bisa ukur pengeluaran dari solar panel dan alat-alat listriknya. Ternyata mereka punya, Pak, pandangan ke situ. Memang ketika kita memberikan pendidikan ya kepada terkait misalkan bagaimana sih kita punya atau memanfaatkan energi secara efisien ya. Kemudian apa ada sumber energi terbarukan. Nah, itu sebenarnya ada di sekitar kita ya. Cuman perlu sosialisasi, perlu pembelajaran dan lain sebagainya yang menarik ya, yang menarik. Karena ketika kita memberikan sesuatu informasi bagus tapi kalau nggak menarik ya siswa kan ini ya makanya kan kita yang menarik semenarik mungkin. Nah, itu kan perlu ada inovasi ya. Sekarang banyak juga kan guru-guru itu apal akhirnya kan biasa baik. Padahal kan tugasnya adalah bagaimana semenarik mungkin. Ya, semenarik mungkin siswa bisa menjelaskan. Itu kan salah satu dari produknya, salah satu dari produk. Nah, kalau Mas Niki nih, kira-kira gambarannya seperti apa sih penerapan AI ya, penerapan AI untuk di informatika ini ya, untuk pembelajaran dan lain sebagainya. Kira-kira kalau program gitu, kalau program untuk AI-nya gimana ini ya? Bisa nggak diterapkan AI untuk bikin AR program gitu? Mungkin bisa, Pak, ya, karena kita di dunia pendidikan kan kita sepakat kayak AI juga butuh, karena dibuat pembelajaran juga butuh untuk kayak misal contohnya kayak tadi, kalau saya mau menggunakan kayak menanyakan hal-hal apa yang saya inginkan yang saya tidak tahu, bisa menggunakan AI. Gitu ya. Nah, mungkin ada nggak pertanyaan ini dari admisi? Ada nggak ditanyakan? Mungkin ya sambil menunggu yang admisi. Kebetulan di ini ya. Untuk syarat ini apa aja ya? Daftarkan daftarannya dan bisa nggak kita daftarnya online datang tanggal tinggal. Jadi untuk pendaftarannya itu kan ada beberapa gelombang. Nah, kebetulan pada saat ini sampai gelombang 2 tanggal 30 Juni ya. Tanggal 30 Juni tadi tentu biayanya berbeda nanti ketika mulai akhir awal Juli ya. Awal Juli nanti akan berbeda. Lah syaratnya apa? Itu bisa dilihat di admisi ya, admisi.pmb.umsida itu admisi.umsida. Nah, itu bisa kita lihat di situ ya. Gambarannya kalau misalkan baru lulus ya ijazahnya bisa atau mungkin transkrip ya. Kalau buat alumni Umsida transkripnya bisa. Nah, ada juga beasiswa talenta akademik, artinya walaupun bukan dari alumni Umsida dapat juga potongan ya 25%. Ya. Syaratnya juga sama, yaitu menyerahkan ijazah terus dan lain sebagainya, itu bisa diakses secara online. Jadi ketika kita tinggal sudah selesai, ya bisa langsung ikut perkuliahan. Nanti kalau kesulitan bisa hubungi dengan Pak Iza ya, itu. Nah, mungkin ada lagi yang ditanyakan? Sudah nggak ada ya. Jadi mungkin kesannya. Kalau ini nanti targetnya apa nanti targetnya? Tadi kan keluarannya kan bulan
Juli apa sama ini nanti masnya ini? Mas Kapan kan kepala sekolah. Bahaya nih nggak dengar ya. Oh enggak. Kepala sekolah dulu. Ya, target luar tentu Jurnal juga ya, Jurnal artikel juga. Sudah punya gambarnya ya, mau disubmit di mana? Sudah, Saya juga sama karena kebetulan temanya sama. Temanya sama. Sudah punya ini, ancer-ancer. Sudah ada pandangan. Sudah ada pandangan. Nanti Itu kan, sudah- 1 tahun terbit berapa kali? Jurnalnya apa nama jurnalnya? Iya. Nah, berarti sudah ada pandangan. Sudah ya? ada pandangan, cuman sudah saya simpen tapi belum saya lihat lagi. Oh ya, jadi mau submit ya. Iya. Apa yang jadian Pak? Jadi acuan maksudnya harus berapa kali apa yang pilih? Nah, maksudnya kan gini, ketika kita publishernya Sering. 1 tahun, misalkan 3 kali, kan berarti bisa kita prediksi. Oh, Nah, iya, itu iya. jadi 1 tahun bisa kita prediksi kapan terbit lagi, maka kita submitnya kan bisa diprediksi. Itu kan dilihat terbit berapa kali, jurnal yang kita tuju. Nah, itu kan bisa kita atur sehingga kita submit misalkan bulan Agustus. Ya. Nah, penerima terakhir apa bulan Juli. Nah, jadi kita segera submit supaya bulan Juli. Ikut tersubmit di situ. Nah, ikut submit situ. Nah, itu tapi itu ya jadi bisa ujian submit ya artikel, bisa juga ujian tesis biasa. Biar juga jadi informasi teman-teman itu Pak kalau yang mau. Ya, jadi nanti sebelum itu harus disampaikan dulu ke Kaprodi ya, ke Kaprodi nanti ini mau pengganti tesis atau submit saja ya, artikel biasa. Itu ada form yang mungkin diisi ya, ada form yang diisi juga itu untuk mengetahui jangan sampai ketika kita submit publikasi ternyata submit langsung dapat LOA. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Ini nggak boleh, nanti harus ada ini ya. Terlalu fast track gitu, nggak boleh. Harus ada ini apa namanya Koordinasi. komen ya, ada komen, ada komen, ada feedback, ada reviewer, ada harus langsung submit, langsung diterima. Nah, gitu. ACC itu nggak boleh nanti. Ya, jadi nanti komunikasi dulu dengan Pak Iza, nanti info ini sampai ini dosen pembimbingnya harus tahu supaya jelas. Nih kalau Mas Yanto nih gimana gambarannya nih kalau Mas Yanto ini? Sama. Kapan ini? Hari ini Ini karena Mas Yanto ini ya sibuk. nanti akan daftar ya. Sudah isi form, tinggal isi form. Oh, ini Mas Eko ini bagaimana sih perkuliahan? Berapa biaya? Nah, ini sudah Pak, sudah oke. Misalnya apa Pak, terus ditutup kapan? Ya, sudah ya, gelombang 2 berakhir dan lain sebagainya. Nah ini mungkin saya ingin tahu ini ya sebelum ini. Nah gitu ya, jadi sebelum berakhir nih ya saya mau kata-kata ini ya disampaikan ya, mulai dari Sianto ini ya terkait ya bisa jadi terkait kenapa kita harus studi lanjut, mungkin nanti kenapa harus orang itu harus berinovasi, kenapa sih kita itu harus bisa membranding, memasarkan sebuah produk, itu mungkin nanti bisa bergilir disampaikan kepada teman-teman semuanya. Ya mungkin mulai dari Mas Yanto dulu lah, Mas Yanto. Monggo Mas Yanto, ini sebagai kata-kata ya, kata-kata hari ini ya, Kata-kata hari ini, ilmu itu cahaya, cahaya itu surya. Jangan lupa ke Muhammadiyah. Surya. Ya, sudah. Sudah Pak. Nah, sekarang Mas Rizal nih, kenapa sih apa pesannya ini? Pesannya untuk yang menjadi guru ya, terutama di sebagai alumni ya, menjadi guru. Kalau yang sudah menjadi guru, tetaplah mencari ilmu ya. Jangan puas untuk ilmu yang sudah ada, karena guru itu dituntut untuk mencari ilmu setinggi mungkin, terutama untuk generasi. Terus Mas Niki? Kalau kata-kata dari Ini- saya, jangan takut melangkah pelan. Yang penting tetap bergerak menuju impian. Wah, menutup kedua. Oh, Kalau itu saya ini kayaknya. kalau kata-kata saya hari ini segera daftar aja gabung di Prodi S2 Inovasi Teknologi sampai akhir 30 Juni ya, gelombang 2. Jangan tunggu untuk gelombang 3. Kalau bisa hari ini, kenapa harus nunggu besok? Saya selaku host ya, dosen sekaligus Kaprodi S2 Inovasi Teknologi mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah bergabung project based learning yang menceritakan terkait penelitian tugas akhir tesisnya kepada teman-teman semua. Semoga dengan pertemuan hari ini bisa menginspirasi teman-teman semua yang berlihat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.